Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Hari ini kita mau datang membangun ya iman kita di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita naikkan pujian penyembahan, kita sedang membangun iman di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan setia apapun keadaan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam segala hal rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami. Tidak ada satupun rancangan kejahatan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Tetapi hanya kebaikan, damai sejahtera bagi hidup kami. Karena itu kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan. Ajar kami percaya kepadamu ya Bapa. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Kami percaya rancangan-Mu indah. Katakan bersama, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah, Bapa-Ku percaya. Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan lebih lagi, Bapa. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami ya Tuhan. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Angkat imanmu, katakan dengan iman. Bapa-Ku percaya. Katakan kami percaya rencana-Mu yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Yakinkan hatimu hari ini percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sembah Tuhan, angkat imanmu, katakan kami percaya rencana-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang termulia. Kami percaya Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Katakan Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Kau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya dalam segala keadaan. Kami berkatakan rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Bapa-Ku percaya
Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami, kebaikan bagiku. Hanya Yesus, hanya rencana. Kami menetapkan setiap hati kami hanya percaya kepadamu Tuhan, yang kami pegang teguh, yang jadi batu karang, hanya Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan, janji-Mu ajaib bagi kami, terukir dalam kehidupanku. Kami percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, janji-Mu ajaib. Engkau satu-satunya tempat hati kami berkehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib bagi hidup kami Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, kami berserah dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Ku percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya. Apapun perkara dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau yang pegang segenap hidup kami Tuhan, hanya nama Yesus. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami mengimani setiap janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jesus, Jesus, kami percaya hanya kepadamu Yesus. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji. Lebih lagi saudara, Kau yang berharap katakan, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah engkau ragukan akan kesetiaannya. Sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Rancangannya yang terbaik. Tuhan tak pernah gagal. Tanamkan dalam hati malam hari ini saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala rancangannya di hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan segala keadaanmu hari ini. Katakan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Rancangan-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Perkatakan dengan iman malam hari ini saudara. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Tidak ada satu rancangan Tuhan yang salah atas hidup kami. Kami angkat iman percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya. Kami percaya padamu Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tidak pernah tak lalai. pernah lalai Amin. menepati janji-janjimu. Mari dengan segenap hati kita Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi dengan iman katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan, Percaya pada Tuhan Bapak Ibu tak pernah yang tidak pernah gagal. menjadikanku lebih dari pemenang. Yes, Tuhan mau Engkau menjadi pemenang dalam setiap pergumulan di hidup kita. Dia tidak pernah lalai. Amin. Menepati janji-janjimu. Kau tak pernah gagal. Kau tak pernah lalai. Kami percaya. Bahkan apapun keadaan di hidup kami Tuhan, kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun mungkin kami harus melewati persoalan, tantangan, masalah, kami tetapkan iman untuk percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah. Kamilah yang harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa, mampukan anak-anak-Mu untuk tetap percaya. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini, dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya, yang pasti akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau memberi kesaksian Bu, ya, beberapa waktu yang lalu kami bisa membangun rumah kami. Ruko 5 buah 4,5 lantai, ruko 5 ya, dan 4,5 lantai. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Pada saat kami membangunnya, kami berpikir mau tinggal di mana. Kami harus mengontrak rumah untuk kami tinggal. Belum lagi uangnya tidak cukup untuk melakukan pembangunan sebanyak 5 ruko yang 4,5 lantai tersebut. Cuman Tuhan turut campur tangan Bu. Pada saat itu kami mau melakukan pembangunan rumah kami tersebut, tiba-tiba ada saudara dekat kami yang memberikan sebuah rumah untuk kami, ya, untuk kami tinggal, dan rumah tersebut bahkan sah menjadi milik kami. Wow, diberi rumah, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sungguh ajaib Bu Debbie, dan kami tidak mengira bahwa dalam waktu 4 tahun kami berhasil membangun ruko kami tersebut tanpa ada hutang sepeser pun kepada saudara ataupun bank ataupun kepada orang lain. Puji Tuhan ya. Kami tahu ini semua hanya karena campur tangan Tuhan ya, yang sehingga semuanya dapat terjadi. Dan puji Tuhan juga Ibu, Tuhan Yesus baik ya. Sekarang adik ipar kami akhirnya mengandung di usia yang ke-40. Semua karena mujizat Tuhan. Ya, anak yang pertama. Terima kasih banyak buat Ibu Debbie. Ya, sekian kesaksian kami Bu. Kami juga setia. Kami pengikut setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Harapan kami kiranya Ibu Debbie terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk membawa banyak jiwa dimenangkan ya. Jiwa-jiwa yang terhilang maupun jiwa yang belum mengenal Yesus, bahkan kami ya dikuatkan. Kami juga selalu membagikan Mesbah Doa dan semua khotbah-khotbah Ibu kepada teman-teman kami, saudara kami.
supaya mereka juga boleh menerima anugerah dari Tuhan. Oh iya, Ibu Debbie, ya adik ipar saya yang sudah mengandung itu sekarang sudah melahirkan dengan operasi sesar dan anaknya sehat, puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dia melahirkan di umur yang ke-41. Wow. Ya, puji Tuhan selama dia hamil kandungannya sehat dan kuat. Ya, soalnya ada beberapa kasus yang mengandung di usia yang sudah seperti itu, ya baru usia 5 bulan aja sudah keguguran. Tapi puji Tuhan karena berkat Tuhan ada ipar saya ya, dan kami sekeluarga besar juga bersuka cita mengucap syukur ya buat berkat Tuhan. Ini cucu pertama dari mama saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie ya, dan pasti kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dia akhirnya hamil di umur yang ke-40 tahun dan melahirkan di usia 41, semua karena mujizat Tuhan yang tiada taranya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik ya, dan sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya. Luar biasa kesaksian malam ini, biarlah kita semua terus ya meneguhkan hati dan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini di Yosua pasal yang ke-17. Kemarin sudah selesai dengan Yosua pasal 16. Ya, kita sudah membaca walaupun Yusuf adalah salah satu orang dari 12 anak lelaki Yakub, tapi Yusuf tidak memiliki suku yang dinamai menurut namanya. Kalau semua itu menurut namanya ya, kecuali Yusuf tidak disebut ya suku Yusuf, enggak ya. Sebagai anak laki-laki tertua dari istri Yakub, Rahel, ya dia menerima 2 bagian tanah pusaka. Dan 2 bagian tanah itu diterima Yusuf ya bagi 2 anak laki-lakinya, Efraim dan Manasye, dan yang oleh Yakub dianggap sebagai miliknya. Kedua suku ini memiliki wilayah yang paling luas dan juga paling berpengaruh ya di separuh Israel. Kita melihat saudara ya akhirnya ya Efraim dan Manasye mendapat bagian tanah, dan sekarang kita lanjutkan ke Yosua pasal yang ke-17 ya. Yosua pasal 17, bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye sebab dialah anak sulung Yusuf ya, ialah demikian. Kepada Makir anak sulung Manasye ya, bapak Gilead telah diberikan Gilead dan Basan. Itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Abieser, Bani Helek dan Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Ayat yang ketiga, tetapi Zelafehat, ini namanya agak-agak susah-susah ya saudara. Tetapi Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu, Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Ayat yang keempat, mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Kita lihat di sini saudara, walaupun secara tradisional wanita tidak mendapatkan warisan tanah pusaka ya, menurut adat istiadat di Israel. Namun Musa telah lebih mengutamakan keadilan daripada tradisi. Ya, memang tradisinya perempuan tidak mendapat warisan.
Tapi Musa mengatur dalam hukum, dia mengutamakan keadilan daripada tradisi ya, dan memberi 5 wanita ini tanah ya, dan mereka berhak untuk memperolehnya. Jadi sebenarnya Allah itu menyuruh Musa menambahkan hukum yang akan membantu wanita-wanita lain yang dalam kondisi yang sama untuk mewarisi tanah juga. Ya, Yosua sekarang yang menjalankan hukum ini, dan ya mudah untuk tidak menghormati suatu permintaan yang masuk akal, saudara, karena kita tidak pernah melakukan demikian sebelumnya. Tetapi ya seperti Musa, Yosua juga melihat dari segi keadilan secara seksama pada tujuan apa sih hukum itu dan manfaat dari masing-masing kasus ya sebelum dia memutuskan sesuatu. Memang pada tradisi Israel ya perempuan tidak mendapat warisan tanah. Tapi ya Musa lebih memilih untuk mengikuti hati nurani dan keadilan daripada mengikuti hukum yang rasanya tidak adil. Ya hukum tradisi, dan akhirnya ya Musa memutuskan pada waktu itu untuk memberi ya kepada perempuan juga warisan tanah. Dan Yosua pun menjalankannya, saudara. Jadi terkadang memang ya harus dilihat, karena pada zaman itu orang yang membuat hukum itu kan mereka tidak mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Makanya kita juga berdoa supaya hukum di negara kita ini dibuat benar-benar ya seadil-adilnya. Karena hukum itu kan untuk melindungi orang, saudara ya. Dan kita berdoa juga supaya mereka para pembuat hukum, undang-undang itu benar-benar orang-orang yang adil dan bijaksana. Ya seperti kita lihat sekarang banyak beredar film-film, video-video orang beribadah di bangsa ini dilarang ya. Kemarin ada satu kasus lagi sedang beribadah dibubarkan. Ya ini kan kita berdoa supaya hukum di negeri ini benar-benar adil ya, di mana orang beribadah itu kan ada hukumnya, menjamin, negara menjamin. Tetapi ya pada akhirnya banyak yang menyalahgunakan dan tidak komitmen pada hukum itu. Tapi Musa ya akhirnya melihat seadil-adilnya dari kacamata Tuhan. Kita berdoa supaya ya semua pembuat hukum di negeri kita ini benar-benar orang yang adil dan bijaksana, bukan hanya dengan kepentingan mereka. Ya, dikatakan akhirnya diberi kepada anak-anak Manasye yang tidak memiliki anak laki-laki tapi anak perempuan. Dikatakan di sana ayat yang ke-7, jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyir ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapuah. Ya tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye. Tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana. Ke sebelah selatan sungai itu kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekalipun di tengah-tengah kota suku-suku Manasye. Ya, selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat di sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Kita lihat di sini, saudara, ini banyak hanya batas-batas wilayah ayat 11. Tetapi di daerah Isakar dan Asyir ya dikatakan di sana ada juga kepunyaan suku Manasye, ya ini Betsean dengan segala anak kotanya ya, Yibleam dengan segala anak kota penduduk, Dor dan segala kota-kotanya. Ya, kita lihat di sini nih masih batas-batas wilayah. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi ya. Itu kita sudah baca kemarin, mereka menjadi budak. Ada tempat-tempat yang ada orang Kanaan tidak dibinasakan, akhirnya mereka menjadi budak. Menjadi budaknya orang Israel. Ayat yang 14, ya berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua,
Ya, kita lihat di sana ayat 15. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, ya, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu, ya, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Ya, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala, ya, anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Ya, kita lihat di sini, ya, perhatikan saudara, ada dua sikap yang berbeda terhadap, ya, tanah perjanjian. Kaleb mengambil apa yang Allah berikan kepadanya dan bergerak maju untuk menggenapi rencana Allah baginya. Karena dia yakin bahwa Allah itu akan menolongnya dan menghalau penduduk-penduduk orang jahat, dan bahwa dia akan segera menduduki tanah itu sepenuhnya. Ya, Kaleb ketika dia tahu dia mendapat, ya, memang bagian tanah, dia bergerak maju untuk menduduki negeri. Sekalipun masih ada penduduknya, tapi dia bergerak maju dan dia tahu Tuhan akan memberikan kemenangan. Sebaliknya kalau kita melihat di sini, ya, dua suku Yusuf diberi tanah yang subur dan banyak kekayaan dari tanah itu. Tetapi mereka tidak berani untuk menghalau penduduknya, ya, orang-orang yang besar yang di Kanaan, ya, dan menguasai, ya, secara penuh di situ. Sebaliknya mereka meminta lebih banyak tanah, tetapi Yosua, ya, akhirnya menyuruh mereka untuk membuktikan lebih dahulu, ya, kesungguhan hati mereka dengan membersihkan wilayah-wilayah hutan yang belum dimiliki mereka. Ya, tetapi mereka gagal untuk melakukannya. Jadi kita lihat saudara, Yusuf, ya, dari Bani Yusuf itu menuntut. Dia bilang, kami ini bangsa yang besar, ya, berikan kami tanah yang lebih banyak. Yosua bilang, kalau memang sudah tidak cukup tanah ini, silakan kamu, ya, perluas hutan-hutan itu, ya, kamu buka hutan-hutan itu. Dan engkau ini, kalau engkau memang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar, ya, kata Yosua, ya, masuk ke pegunungan itu dan halau semua orang-orang yang ada di sana, ya, dan kamu masuk ke tanah di hutan itu, ambil bagimu, dan haruslah kamu yang membukanya. Maka kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujung, sebab kamu akan dimampukan untuk menghalau orang Kanaan yang ada di situ. Ya, sekalipun mereka itu mempunyai banyak kereta besi dan lain sebagainya. Kita melihat dua sikap yang berbeda ini, ya, Kaleb merebut, ya, negeri yang sudah dijanjikan, tetapi Yusuf hanya meminta. Bani Yusuf, ya, keturunannya Yusuf, mereka itu hanya meminta, ya, agar diberikan tanah yang sudah siap untuk dihuni. Saudara, ya, kita mengambil pelajaran hari ini di sini bahwa, ya, sebagai orang kita harus memiliki nilai juang, sikap untuk berjuang. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, maka masuklah, kata Yosua. Buka hutan-hutan itu kalau kamu sudah tidak cukup. Rebut negeri itu supaya kamu memperolehnya. Ya, taklukkan orang-orang Kanaan yang ada di dalamnya. Jangan hanya berpangku tangan menunggu, ya, janji Tuhan datang, karena janji Tuhan sudah diberi. Tapi ada tindakan iman yang harus kita lakukan agar kita memperoleh semua janji Tuhan itu. Jangan hanya berdiam diri, berdoa, berusaha, ya, dan kita harus bertindak, saudara, agar kita melihat mujizat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami diajar, janji Tuhan sudah diberi, yaitu tanah perjanjian. Tetapi ada tindakan yang harus kami lakukan. Kaleb maju mengambil negeri yang sudah diberi kepadanya. Dia menghalau dan berperang melawan penduduk di sana. Tapi Yusuf menuntut untuk mendapatkan negeri yang sudah tersedia. Dan Yosua menyuruhnya untuk merebut, karena memang janji Tuhan sudah diberikan atas hidup kami. Tapi ada tindakan nyata yang harus kami lakukan. Kami harus melakukan bagian kami untuk memperoleh janji Tuhan. Kami harus melakukan bagian kami, hidup dalam kebenaran, ketaatan, bertindak dengan iman supaya kami melihat janji Tuhan terjadi. Mampukan kami melihat dengan mata iman untuk dalam menghadapi masalah kami, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, keterikatan dosa. Dengan iman kami berdoa malam ini, Tuhan memberi kami kemampuan. Segala ikatan-ikatan dosa Tuhan kami taklukkan, kami berperang untuk menaklukkannya, berperang setiap hari melawan ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kami mau berperang melawan ikatan-ikatan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Kami mau berperang untuk melawan judi, kepahitan, kekecewaan, amarah, kekhawatiran, ketakutan. Kami berperang melawan itu karena Tuhanlah yang menyuruh kami untuk berperang. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang masalah dalam keuangan. Tuhan turut bekerja, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja, tapi kami juga mau bertindak, berusaha. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat segalanya berbeda. Kami berdoa hutang kami boleh terlunaskan dan hidup kami boleh ada di dalam damai sejahtera Kristus. Yang sakit malam ini dengan iman, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memperkatakan kepada setiap kami yang butuh keturunan anak ilahi. Kami berdoa, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap mereka yang adalah masalah pemulihan rumah tangga. Tuhan turut bekerja, yang mencari pekerjaan Engkau pertemukan dengan yang terbaik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah bangsa ini, terjadi pertobatan di atas bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, Tuhan jamah supaya terjadi juga hujan pertobatan. Orang-orang jujur berada di kepemerintahan di atas bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, terjadi pertobatan juga. Biarlah semua yang ada di dunia-dunia ini boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertekuk lutut, mencari Engkau, meninggalkan dosa, berbalik kepada kebenaran. Terima kasih Bapa. Semua rencana-rencana hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, usaha kami diberkati Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.